Berarti lagu yang pernah dinyanyikan juga sama seseorang yang tunanetra, Iya. itu lagu buatannya kamu? Iya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Jason adalah seseorang yang bergumul dengan LGBT. Iya. Betul nggak? Betul. Apa yang terjadi sampai lo menjadi seorang ya ibaratnya homoseksual? Hari itu mungkin hari, saya nggak sebut hari sial ya, Iya. tapi hari yang Tuhan izinkan. Ada tukang beca lagi mandi, 3 orang, telanjang bulat. Saya ditarik kerahnya, singkat cerita, ditelanjangin, disodok 2 orang, sampai berdarah, sakitnya minta ampun. Oh my Yang God. ketiga enggak, saya cuma dikasih belati. By the way, kalian sudah menikah berapa tahun? 9 tahun kayaknya. Saya sih nggak pernah suka sama dia. 9 tahun dia nggak pernah tidurin, dia berusaha, saya berusaha, tapi susah banget buat saya. Eti, 9 tahun nggak pernah ditidurin sama Jason. Iya. Terus kamu sama cowok lain? Jason Hattie yang tiba-tiba viral di TikTok tanpa tak sengaja, tapi aku percaya tidak ada yang tidak sengaja. Semuanya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Emang udah algoritma hidup seperti itu. Iya. Nah, kemarin itu aku sempat melihat cuplikan di TikTok. Kalian tuh lagi lumayan viral gara-gara cerita kehidupan kalian sebagai suami istri. By the way, kalian sudah menikah berapa tahun? 9 tahun kayaknya. 9 tahun. 9 tahun gitu, Het? 13. Gimana sih lu? Bentar, jangan di settingan ini kayaknya nih. 13 tahun. Enggak gini, kita 12 tahun teman akrab, 13 tahun menikah. Jadi kita udah kenal 25 tahun. 25 tahun you guys have known each other, tapi being in the marriage 13 tahun. Iya. Bener ya? Bukan 9 tahun ya? Enggak, 13. Itu 9 tahun bukan lo, bukan sama cowok lain kan? Oke, yang membuat viral langsung aja ya. Gue tembak. Yang membuat viral adalah cerita kalian sharing di salah satu podcast bahwa Hattie adalah seorang ibu rumah tangga ya sewajarnya. Iya. Selayaknya. And then you're married to a man yang di cerita podcast itu dikatakan bahwa Jason adalah seseorang yang bergumul dengan LGBT. Iya. Betul nggak? Betul. Oke, padahal coba kita luruskan dulu ya. Iya. Sebelum kita masuk ya kan kepada agendanya saudara-saudara. Padahal ternyata banyak yang bilang bahwa Jason itu adalah pelayanan yang luar biasa sebagai seorang WL. Songwriter. Sama penyanyi rohani ya. Coba lagu Bapak sentuh hatiku, kau selalu punya cara, walau ku tak dapat melihat, kau tunjukkan kasih setiamu. Dan saat kau perlu Tuhan tahu. Amin terakhir yang berkali-kali kau. Itu ya ketinggian gua. Berarti lagu yang pernah dinyanyikan juga sama seseorang yang tunanetra yang walau ku tak dapat melihat. Iya. Itu lagu buatannya kamu. Iya. Amazing. Wow. Oke. So kamu ibaratnya orang yang mengerti firman. Ngerti. Pelayanan. Ngerti. Oke. Cerita dulu nih ya sebelum ke inti-intinya. Hattie berarti pada saat menikah sama Jason suka sama suka atau dijodohin? Hattie yang suka duluan. Oh. Kenapa? Tipe lo koko ganteng gitu ya? Karena dia ini rajin sekali anaknya. Rajin apa nih? Rajin cari uang? Cari uang. Rajin berkarya atau rajin menjamah? Kan cowok beda-beda. Rajin macam-macam nih. Iya. Rajin apa? Dia rajin cari uang. Wow. Terus kalau misalkan pelayanan itu dia tuh sungguh-sungguh melayani Tuhannya gitu. Oke. Dari situ Hattie langsung jatuh cinta. Oh, impress ditambah looknya. Iya. Kamu suka koko-koko? Dulu gendut. Dulu gendut banget. Dulu saya 110 kilo. Sekarang berapa lu? Sekarang 80. Wow, jadi lu emang sukanya tipe cowok-cowok yang bear gitu ya? Teddy bear gitu? Iya. Muk-muk gemoy gitu? Kan dulu panggilan saya, dia tuh manggil saya gini, Mon, orang kira monyet, bukan Doraemon. Oh lucu banget. Doraemon masih Makanya suka kali ya? Doraemon, baju Doraemon hobinya. I see. Jadi kamu duluan yang suka? Iya. Kamu duluan yang approach ngedeketin? Iya. Oke. Tapi did you like her straight away atau it took few times untuk akhirnya kamu suka sama dia? Karena kan saat itu kamu sudah LGBT bener? Udah. Oke. Saya sih gak pernah suka sama dia. Saya nikah sama dia pun, saya gak cinta sama dia tahu loh. Brengsek! Once again.
jadi gini ya Mel. Wow. Jadi waktu saya kenal dia tahun 2000. Yes. Saya dulu full time gereja. Oke. Karena dia ngejar-ngejar saya, tahun keempat dia nyatain cinta. Saya bilang, dia kan teman baik. Iya. Head, gue gak bisa sama lu. Ah. Akhirnya saya ceritakan ya. Iya. Dia masih nganggap gue tuh bohong. Sorry, lu ngomongnya gimana Jason at that time? Head, gue ini gay lu Head, gue gak suka sama cewek. Dia pikir itu cuma alasan saya untuk menghindari dia. Yes. Gitu. Iya. Dia tahu kok, waktu udah nikah pun, saya menikah untuk menutupi status saya sebagai seorang pelayan rohani, penyanyi rohani, untuk menutupin status saya. Tapi karena dia cinta, dia akhirnya mau menikah dengan tujuan dia bisa mengubah hidup saya. Gitu. Oke. Head, apa yang ini kita coba untuk mapping pikiran kamu ya. Karena kan aku hanya bisa berempati tapi I wasn't in your shoes ya. Dan aku pernah gak ya gue naksir sama cowok gay ya. Mungkin sih pernah tapi mungkin gak jadi suami gitu ya. Kamel, bentar. Lu udah ngomong bahasa Inggris mulu nih karena kita nggak nyambung. Oke. Karena kita ini orang daerah. Lu berpikir ngomong Ya kan apa gue kan ya? isbul coy. Istri bule. Ya Allah ya Allah. Oke. Berarti lu istri kampung. Berarti istri punya suami kampung. Enggak. Oke. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa dengan perempuan looknya secara fisik seperti kamu nggak jelek, kamu cantik, menarik. Kenapa kamu saat itu, kalau suka mah suka ya, tapi begitu lu tahu dia gay, kenapa lu masih mau melanjutkan hubungan itu bahkan sampai mau jadi istrinya dia? Kan lu tahu dia nggak demen sama perempuan. Gue coba tanya nih ibaratnya pertanyaan netizen ya. Kenapa lu mau saat itu punya suami yang lo tahu mohon maaf homoseksual? Karena cinta. Karena hati-hatinya cinta sama dia Kak Imel. Ngelihat dia waktu dia terbuka sama Hetty tuh nggak bisa ninggalin gitu, nggak bisa ninggalin. Bahkan Hetty tanya Tuhan lagi, apakah keputusan Hetty tuh benar gitu ya untuk mencintai dia, ingin menikah dengan dia gitu. Waktu Hetty doa seperti itu, bukannya Hetty menjauh Kamel. Tapi Hetty makin cinta sama dia. Hetty makin sayang sama dia. Dan Hetty semakin peduli sekali sama dia. Oke. Gitu. Berarti ya udah gak bisa dibilang ya. Kalau orang bilang tai kucing rasa coklat, ya udah kita gak bisa ngomong tuh. Ada cinta sama lo bro, bagaimana? Iya. Oke. Tapi sakit gak tahu lo mencintai laki-laki yang bukan karena dia gak naksir sama lo, bukan gak suka sama lo. Tapi dia gak mampu karena dia suka sama sejenis. Apa rasanya? Gak apa-apa sih Kak Imel. Yang penting lu mau mencintai dia aja. Iya. Wow. Cinta. Dia wawa mulu nih. Wow. Sayang Karena kan sekali. biasanya kita kalau cinta, ya kita berharap dong. Karena kan ya this is not, ini bukan unconditional love yang kita sama anak. Kalau sama anak kan ya anak kadang lawan ya cintanya beda. Ini kan sama pasangan gitu loh. Iya. Tapi hari-hari dia menunjukkan rasa sayang sama lu. Kalau dia cara sayang dia tuh beda kayak Mel, dia orangnya cuek. Kalau Hetty lebih perhatian ke dia gitu kan, lebih apa ya? Lebih apa? Lebih Hetty tunjukin Ya, kasih sayang Hetty ke ini ekspresif. ekspresinya ke dia. Kalau Jason kamu? Kalau Jason dia kan orangnya kan cuek, paling gak dia ini paling suka kayak gitu aja gitu, Oke. nggak terlalu perhatian yang kayak kamu ini ya, dia nggak bisa seperti itu. Iya, gitu. saya juga nggak ke dia aja, Iya. ke keluarga. Ke keluarga. Oke. Sorry ya kalau misalnya punya pasangan gay ya. Sama aja, saya bukan tipe orang romantis. Iya. Cuman saya dibilang saya cuek, maksudnya gini, saya sayang sama dia loh. Waktu nikah pun saya usahakan, saya tahu ada satu kemampuan saya nggak bisa untuk memenuhi kehidupan dia untuk satu hal ini. Hubungan seksual. Iya. Oke. Tapi saya usahakan dalam kehidupan ekonomi, saya Iya. temenin dia. Dan saya berusaha dalam pernikahan nggak nakal. Kan Hetty ini mungkin kalau saya lihat karena saya cerita saya pernah sama tukang beca di masa lampau, akhirnya dia ada belas kasih. Karena awalnya saya nggak homoseksual. Saya suka cewek awalnya. Oke, aku ke suami dulu ya. So Jason, kamu terlahirkan sebagai heteroseksual. Iya. Ya maksudnya gini, SD lu naksir-naksirnya cowok apa cewek? Iya, cewek. Namanya Ine, teman SD saya. Gue sebut aja. Gue juga nggak masih apa-apa. inget loh. Sebut aja. Yang gue taksir pertama ya. Ingat kan? Oke. Apa yang terjadi sampai lu menjadi seorang ya ibaratnya homoseksual? Jadi teman-teman, saya nggak bela diri ya. Maksudnya
Saya rasa banyak orang-orang yang senasib dengan saya. Yang awalnya enggak jadi iya gitu. Yep. Saya kan waktu 5 SD karena mama papa susah, miskin beneran susah. Papa cari duit, mama cari duit, pagi pulang malam, saya dititipin di rumah nenek, saya pergi sama kuku, mancing. Hari itu mungkin hari, saya nggak sebut hari sial ya, Yep. tapi hari yang Tuhan izinkan. Saya sendirian pulang sore, bawa ember sama pancingan, sama ikan sepat, nilat sepat saya lupa deh. Ada tukang beca lagi mandi, 3 orang, telanjang bulat. Saya ditarik kerahnya, singkat cerita, ditelanjangi 2 orang, sampai berdarah, sakitnya minta ampun. Oh my Yang ketiga God. enggak, saya cuma dikasih belati, kalau lu bilang sama emak bapak lu gue bunuh. Kan saya tinggal di Sunda. Saya kan orang Sunda. Orang Sunda kamu. Iya, tinggal di Banten. Saya tinggal di Rangkas Bitung. Jadi ada sebuah ketakutan luar biasa di tahun 90-an, saya takut mama papa saya kenapa-napa. Ya. Itu nah, ternyata trauma yang belum disembuhkan, Ya. luka yang belum disembuhkan, nggak Ya. ada yang mentoring, akhirnya tanpa sadar masuk ke alam sadar. Saya nggak bisa sekolah dengan baik loh, saya begonya minta ampun, jadi pendiam, orang cerewet begini nih. Sampai 2 SMP, puji Tuhan saya ketemu, nggak apa-apa saya sebut ya, Ya. ketemu Tuhan Yesus, itu yang membuat saya mulai, oh saya punya masa depan, oh saya masih bisa punya harapan untuk sembuh nih. Sembuh untuk apa? Dari trauma, awalnya belum jadi, belum. Nah, tiba-tiba muncul laki-laki, yang maaf gini, ternyata orang trauma itu munculnya dengan yang setipe, ngerti nggak? Ngerti nggak? Sorry ya, setipe sama tukang beca juga. Yang memberikan perhatian, yang bantu saya PR, diperhatiin, lama-lama jadi. Siapa ini orang? Teman sekolah. Teman sekelas saya, Oke. waktu SMA, Waktu SMA tuh. kelas 1. Tapi saya belum jatuh dalam seks dosa, belum. Iya, ini hanya belum. perasaan ya. Iya, saya pun udah mulai aneh, kok udah gak suka cewek lagi ya. Oke. Udah tok, tapi mau cerita kemana? Saya nggak tahu mau cerita kemana. Karena Bingung. back then tuh 90-an gak kayak sekarang ya. Iya. Iya, iya, totally different ya. Beda banget zaman dulu Gereja tuh. kan juga Iya. belum tentu mengerti dan terbuka. Taunya Iya. cuman firman, kita ngerti firman loh. Iya. Cuman kadang-kadang butuh ditemenin Betul. untuk temenin kita loh, untuk sampai kita kuat. Iya, Gitu. iya. Itu aja, itu singkat ceritanya. Mama, papa tahu nggak kamu Oh, bisa stres. Saya diem. Saya 30 tahun saya simpan kisah ini. Makanya saya yang tahu ini dulu. Makanya waktu dia tahu cerita saya tahun keempat, dia nyatain cinta, saya tegesin saya seorang LGBT, dia nangis. Mungkin karena kasihan kali Iya. awalnya ya. Tapi ternyata nggak tahu, ini orang aneh. Sampai saya bilang, lu tuh ada cowok ganteng mama, lu yang kayak mama lu kenapa nggak mau? Dia bilang, semua perempuan lu pikir sama? Gitu, lebih galak tuh sama dia. Dia bilang, tau nggak Kamel, ada cowok bawain mobil ke rumah dia, ditolak sama dia. Dia bawain berlian waktu itu ya, ditolak. Kenapa dia bilang? Gue nggak pernah mau menerima apapun yang bukan dari suami gue. Wow. Gue bukannya belagu, tapi gue punya harga sebagai seorang yang disebut Tuhan penolong. Gue nggak mau. Kalau terima dari suami gue, walaupun nggak besar, tapi gue merasa itu sebuah penghargaan. Emangnya tipenya tipe tulus, ngerti firman. Gua ngerti dia ngerti firman, tapi ini sih udah nggak di luar nalar ya. Ini menurut gua kalau nggak favor atau ini kalau bukan godsend kiriman Tuhan buat menolong elu, Ya. nggak mungkin sih. Betul. Karena kondisinya ya misalnya mungkin kalau ada istri yang bertahan, suaminya lagi susah, ada orang lain yang datang terus nawarin ekonomi lebih baik, tapi suaminya bukan homoseksual ya. Maksudnya dia mendapatkan cinta dan kepuasan secara seksual dari suaminya, nggak deh, uang bisa dicari sama-sama. Tapi kan istri lu tuh berbeda kondisinya, and yet dia menunggu lu sampai lu bisa dipulihkan gitu loh. Iya, kasihan loh Kamel. Saya jujur aja ya, 9 tahun kan kita nikah, dia udah 13 tahun ya. Ya. 9 tahun dia nggak pernah tidurin, dia berusaha, saya berusaha, tapi susah banget buat saya. Dan bersyukurnya dia selama pacaran, kan sebelum nikah sama saya kan dia punya pacar juga. Coba pacaran juga, dia juga Iya. mencoba, tapi Iya. nggak bisa. Dia bilang, gue nggak bisa cinta sama orang lain. Saya bilang, di mana-mana juga ya perempuan lah kalau belum dia apa-apain mah susah cintanya. Kecuali dia bapain ya. Gue nggak ngapa-ngapain lu, gue cuma apa? Cuma cara-cara lu, gue bilang. Kasihan. Jadi pacaran ciuman nggak? Kita nggak pernah pacaran. Pacaran sama ini? Iya. Enggak, Langsung nikah. langsung nikah. Dia pacaran sama satu cowok 7 tahun. Baru ketemu sama Jason dan kamu tahu Jason berjuang dengan LGBT dan kamu tetap masih mau menjadi istrinya. Iya. Oke, harapan kamu kan kamu bisa menjadi penolong dalam hidupnya. Gue bisa rubah lu deh, mudah-mudahan gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu ya sampai 9 tahun ya. Iya. Apa yang terjadi Ti? Rumah tangga kita diproses.
tahun 2000 berapa kemarin? Gue lupa deh, 2021, 2022 ya. 2021-22. Kenapa? What happened, Hetty? Ya, mungkin dia terasa kayak apa ya, Kak Imal ya? Mungkin dia merasa tuh sepi hidupnya. Dia juga menjaga perasaan Hetty gitu, nggak mau nyakitin hati Hetty gitu. Ya, pada akhirnya dia tuh menemukan ada satu sosok pria gitu, dimana dia kayak terasa kayak nyaman gitu. Lalu pada waktu itu Hetty tuh nggak bisa terima. Hetty marah, kayaknya. Hetty marah. Terus Hetty juga sempat minta pisah juga sih, Kak Mal. Sempat minta pisah. Hetty bilang kayaknya nggak sanggup kayak gini. Wajar sih ya. Iya, it's showing, menunjukkan bahwa kamu adalah manusia juga, punya perasaan. Hetty bilang Hetty nggak sanggup kalau ngeliat kayak gini gitu. Karena Hetty tuh benar-benar sayang banget sama dia, Kak Mel. Terus Hetty bilang sama dia, Hetty tuh mau pisah. Dia nih nggak mau dengerin maksudnya omongan Hetty soal masalah pisah, lalu dia tinggalin Hetty aja langsung ke Amerika. Langsung dia pergi tinggalin Hetty ke Amerika. Sorry. Pada saat itu di tahun keberapa berarti itu ada kamu punya sahabat laki-laki? 2022 dia harusnya ya. Awal-awal ya. Tapi itu nggak lama kok. Karena saya cuman selama 9 tahun kan istilahnya nggak ngapa-ngapain ya. Saya tuh jaga hidup. Bayangin, dia jaga hidup mati-matian. Kak Mel, kalau saya nakal bertahun-tahun pasti kedengeran dong. Saya ini bertahan. Saya kadang-kadang suka sedih ya. Orang cuma bisa ngejudge, tapi lu nggak tahu seberapa struggle-nya hidup gue tadi dia. Saya suka jam 2 pagi nangis di kamar mandi. Dia nangis saking sepi gitu. Saya tahu dia udah berusaha sebagai seorang istri. Tapi satu sisi saya butuh sentuhan yang lain, ngerti nggak? Dan itu tutak tektok. Makanya waktu itu saya baru sadar ya. Ternyata banyak orang, termasuk saya nih. Kita melayani Tuhan, tapi kita nggak melayani Tuhan loh. Kita cuma melayani pekerjaan Tuhan. Coba ulang. Banyak orang kita melayani Tuhan, tapi tidak melayani Tuhan. Tapi tidak melihat Tuhan. Tidak melayani Tuhan. Tapi tidak sungguh melayani Tuhan. Gini, banyak orang melayani Tuhan, tapi tidak melayani Tuhan sebenarnya. Artinya gimana? Seperti Marta dan Maria. Marta cuma sibuk dengan pekerjaan. Ya banyak orang melayani pekerjaan Tuhan akhirnya. Sibuk, ini ono. Iya, tapi dia nggak sadar ada Tuhan di sana. Sedangkan Maria itu tinggal dekat sama Tuhan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya sibuk pelayanan, terkenal lagu-lagu saya hit semua. Diundang kiri kanan. Saya sibuk mencari persembahan kasih uang, karena hidup dari melayani kan. Satu sisi saya lupa bahwa saya ini butuh diobatin. Saya ini lupa dia juga butuh sosok seorang laki-laki nemenin dia. Kan orang kalau sibuk pelayanan kadang-kadang lupa ada istrinya. Dan makanya kenapa Tuhan proses, sebenarnya Tuhan proses rumah tangga itu bagus. Untuk apa? Menyadarkan saya. Saya nggak mau ending hidup saya nggak dikenal Tuhan. Makanya saya kenapa buka ini semua, karena saya juga sadar di luar sana banyak. Saya nggak bisa jawab DM-nya banyak banget. Sampai orang marah, kenapa nggak mendengarkan? Loh, seberapa kuat saya nemenin? Melalui podcast ini, cobalah apa yang sudah kita lalui jadi sebuah pelajaran. Emang orang nggak bisa bunuh saya loh. Tapi saya buka ini, saya sengaja hidup saya taruh di akuarium, supaya semua orang bisa melihat. Supaya saja suratan terbuka untuk apa? Untuk Kristus, bahwa saya mau hidup bagi Tuhan gitu loh. Apakah saya sembuh? Saya katakan saya sembuh dalam pola pikir saya. Kamu sembuh dalam pola pikir kamu? Karena saya nggak mau lagi mengejar sesuatu yang menurut saya udah nggak cocok buat saya. Jadi kalau hari ini ada orang menjalaninya, saya nggak mau hakimin. Itu hak you. Saya nggak punya keputusan untuk menghakimi orang. Karena Tuhan kasih pilihan sama hidup orang. Cuman kasih kesempatan saya sama Hetty ini buat nemenin untuk orang-orang deket ya. Temenin, kita nggak bisa paksa. Dia kan berusaha ubah hidup saya. Gak bisa. Gak ada yang bisa ubah pasangan kita. Cuman Tuhan. Nah akhirnya Tuhan proses saya, tapi juga Tuhan proses dia. Tuhan proses kamu dengan cara seperti apa? Karena kan Hetty, obviously, ya seperti kita tahu, 9 tahun gak bisa rubah kamu. Kamu sadar gak? Kamu kan istri juga. Banyak istri tuh nganggap suaminya tuh kayak anak. Dijagain mati-matian. Saya bilang gini, laki-laki tuh lebih pintar. Kalau mau buat dosa, gak ketahuan bini, banyak cara. Betul. Ya, lebih baik serahin nama Tuhan. Saya suka ajarin dia, serahin nama Tuhan. Tapi kan nggak mudah. Saya ngerti nggak mudah. Serahin nama Tuhan aja. Apa yang lu takutkan bisa kejadian, saya bilang. Jadi selama 9 tahun, ayo jujur. Dia posesif banget. Kamu jaga semua pergaulannya. Hetty posesif sekali sih. Handphone?
Kalau handphone sih Hetty nggak pernah buka-buka sih soal masalah kayak gitu. Cuman jadi kayak curigaan gitu. Kalau misalkan dia lagi ngomong sama siapa, telepon siapa, kayak Hetty tuh kayak orang curigaan. Iya. Kalau dia mau pergi, Hetty selalu kayak tanya mau kemana gitu. Kayak gitu ngomongnya. Gini ngomongnya. Mau di mana? Mau kemana? Video call. Gitu. Share location. Pap, Gitu. tapi kan bisa dimengerti ya. Ngerti. Iya. Ada dasarnya kalau dia curiga. Tapi Bener nggak? Kamel sebagai laki-laki tuh kurang Nggak gitu bisa. nyaman. Iya. Terus saya bilang mendingan lu serahin sama Tuhan, nanti Tuhan yang didik kita. Coba kenapa setiap ada perselingkuhan laki-laki jarang mau balik? Saya nggak belain kaum laki-laki nih. Iya. Kenapa ada KDRT dipukulin? Ya karena lu ngelawan. Laki-laki itu kayak saya ini kan, ini laki-laki nih banyak nih. Iya. Kita tuh punya crown, makanya mahkota laki-laki di sini kan perempuan di perkataannya. Jangan dilawan, nggak bisa. Apalagi kalau untung dia ini bukan tipe cari uang nih, Iya. lebih ngalah pendoa kan. Satu kali ya akhirnya saya sadar waktu dia lawan saya, gue mau pisah aja, ya udah, gitu. Saya pergi langsung. Iya. Orangnya nggak pernah melawan, jadi melawan, saya kaget, saya pergi. Tapi waktu saya pergi itulah momen saya mulai ngerti. Apa yang terjadi? Kesepian saya. Ternyata saya lebih butuh dia dibandingkan yang saya cari. Oke. Karena bayangin, kenal udah 20 tahun. Dia ngerti saya suka apa. Saya lihat-lihatan aja ngerti loh. Kita ngomong kameranya apa ya? Ngerti. Saking udah Iya. sehati Banget. ya. Iya. Suami istri itu ya sebenarnya chemistry-nya kuat. Betul. Jangan saling menyerang. Kalau dibangun. Iya. Iya. Kita mau kuat banget chemistry-nya. Iya. Kita bisa ketawa ketiri dari ujung ke ujung aja bisa. Saya tahu apa yang dia ketawa sama dia loh. Karena saking udah kenalnya. Oke. Berarti kan secara karakter kalian tuh sebetulnya vibing, satu energi, cocok ya. Iya. Hanya di tempat tidurnya butuh waktu. Iya. Sekarang udah jauh lebih oke. Sekarang udah jauh lebih oke. Karena udah terbuka. Ternyata keterbukaan tuh bagus loh. Buat ngobatin saya juga. Apa di Alkitab apa namanya? Aduh gua lupa lagi. The Amen will set you free. I forgot what's the word. Yang paling saya ingat di Alkitab itu ya. Iya. Kamu harus disucikan. Iya. Dengan kamu disucikan, kamu tuh sama aja membuka diri, kamu mempermalukan pekerjaan iblis. Oke. Karena banyak orang tuh gini ya, saya tuh sebenarnya kasihan sama teman-teman yang sorry ya LGBT ya. Kenapa? Loh, mereka pun berjuang mati-matian. Siapa sih yang mau jadi orang LGBT? Nggak ada yang mau. Iya. Kadang-kadang sedih loh. Saya kalau ngomongin bukan menangisi apa LGBT-nya, bukan. Mereka juga manusia loh. Sorry ya, jangan jabatan lu sebut diri lu hamba Tuhan, tapi lu nggak bisa terima dia. Tuhan aja mau terima. Lu jangan pakai ayat buat nyerang orang. Sekarang di Alkitab baca baik-baik. Tuhan cara mendekatkan diri sama orang berdosa, sama orang ahli Taurat, sama ahli Farisi, beda cara pendekatannya. Kalau sama ahli Farisi langsung tembak sama firman kan, ayo, kamu ini Tuhan tahu nih orang berdosa, Dirangkul, ya. dirangkul dulu, Betul. temenin dulu. Lu nggak tahu seberapa berjuangnya dia, capek lu, kasihan. Semua orang pengen sembuh, Iya. cuman lu nggak terima, mereka keluar bikin komunitas akhirnya, cari teman yang senasib. Betul. Dan akhirnya. tempat di mana mereka diterima ngerasanya. Betul, kasihan. Sampai akhirnya ada yang nyerang ada, emang lu sembuh? Saya bilang gini, bro, waktu gue bilang sembuh, pola pikir gue diubahin. Gue kembali ke Tuhan lu. Gue punya tujuan hidup. Lu udah punya bini, lu punya anak. Yuk, kembali lagi sama Tuhan. Rasanya gak mampu, gue temenin lu. Terus gue bilang, lu kuat gak? Udah tenang aja. Kalau gue bilang kuat, gue bisa. Tapi lu jagain gue juga, lu ingetin. Gue gak bisa sendirian. Jadi ya sekarang. Apa udah gembala sekarang saya. Oh, Udah ada enak. mentor yang Ada nemenin mentor. juga. Tapi memang gak bisa berjalan sendirian ya. Gak bisa. Karena banyak serigala-serigala yang siap. How? Ya. Kalau saat kita sendirian tuh dicaplok abis selesai pasti ya. Makanya disebut domba yang hilang. Karena sendirian jalannya. Eti 9 tahun gak pernah ditidurin sama Jason. Iya. Terus kamu sama cowok lain? Enggak, Kaimel. Karena buat Hetty itu, Hetty ini seorang istri. Hetty harus menjaga kesucian Hetty. Karena Hetty itu udah ngambil keputusan, Hetty nikah sama dia dan terima dia apa adanya. Jadi Hetty harus kejaga diri Hetty. Lah terus Itu aja kau kan tapi sebagai wanita dewasa punya kebutuhan. Iya, tapi Hetty nggak pernah. Emang dari kecil itu memang Hetty kan nggak pernah nakal gitu. Dan Hetty tuh pacaran pun Hetty tuh nggak macem-macem gitu. Jadi Hetty tuh nggak pernah namanya ngebayangin namanya seks kayak gimana, kayak lumayan kayak gitu. Hetty tuh nggak pernah mikir seperti itu gitu loh. Jadi 9 tahun orgasme gak? Enggak sih Kaimel. Sorry nih ya, Iya. kan kita udah dewasa ya. Iya, Nanti gue iya. tulis ini untuk dewasa ya. Iya. Tapi kan gini, kita gak bisa bilang bahwa memang seks itu adalah bagian dari rumah tangga.
Itu yang Iya. menyatukan energi Iya. suami dan istri. Makanya kalau suami istri udah jarang tidur bersama, lihat deh, pasti ada energi yang terasa jauh. Karena itu yang menyatukan energi suami dan istri. So 9 tahun orgasmenya gimana? Nggak ada sih. Nggak ada mikir Gini apa-apa Kamel, sih. dia kan orangnya kan bingung menjawab ya. Soalnya Coba batuk dibantu nih. Jason, dia batuk Gini. tuh, Jason. Maaf ya Jason, aku kan belak-belakan ya. Nggak apa-apa. Aku mewakili pertanyaan netizen. Tadi Nggak bilang apa-apa. kamu Iya. munafik gitu kan. Aku Iya. tanyain dong. Saya ngomong sebagai suaminya nih ya. Oke. Terserah netizen ngomong apa. Kita Iya. terbuka untuk bukan kebenaran ini untuk kita enggak. Right. Kita ini jujur di hadapan Tuhan. Hetty ini emang gak nakal. Oh. Dari pacaran dari dulu sama pacar-pacarnya aja kan ada yang nonton. Nggak mau diapa-apain. Lempeng ya. Lempeng dia kalau dicup bisa dorong orangnya. Kalau aku duluan yang cium. Darah Yesus. Bercanda ya. Iya. Iya. Terus. Dia itu karena nggak punya sex experience sebelum menikah. Iya, iya, Nah itulah beruntungnya waktu dia masuk ke pernikahan Betul. dia nggak meminta lebih. Dia cuma Betul. pengen cuma begini nih. Disayang. Disayang. Pegangin. Udah. Gandengan. Gandengan. Dia tuh bukan kebutuhan dia bukan tas-tas mahal loh. Kebutuhan dia tuh kalau tidur dipeluki. Iya. Udah itu. Iya. Dia udah happy. Nah kita ini kayak saudara kembar sebenarnya. Sama, saya bukan tipe sex oriented. Kebutuhan saya kalau orang nanya, lu ngapain aja kalau berhubungan sama cowok ya? Iya, iya. Saya tuh lebih dipeluk. Karena saya ini hilang kasih sebenarnya. Karena udah terlalu banyak sendiri. Jadi kebutuhan saya bukan ke sana. Kan Iya, itu cukup iya. sama saya nih. Iya. Jadi bukan ke intercourse-nya Bukan. tapi Iya. lebih ke body contact-nya Iya. ya. Oh. Kan saya nggak gampang kalau ada cowok susuk begini. Saya pun sama. Nggak gampang physical touching-nya nggak gampang. I see. Karena saya, kecuali kalau sama teman akrab ya. Iya, iya, iya. Nggak cewek, nggak cowok, saya suka pelokin. Dan mereka nggak risih gitu. Karena saya datang sebagai sahabat. Iya. Tapi kalau saya rasa nih ada naksir sama saya gitu. Dan Iya. saya nggak gampang-gampangan. Nggak. Oke, karena mungkin juga ada trauma dari masa kecil juga Iya. ya. Oke, berarti sampai 9 tahun menikah, kamu masih perawan? Masih. Wow. Ini boleh tanya ini. Ini yang udah Tapi tahu. yang merawanin juga saya lagi. Iya. setelah proses beres rumah tangga. Gila sih bini lo, gua angkat topi. Gua angkat kaki nih. Bro ini di Jakarta, lu tinggal di Jakarta kan Heti? Jakarta. Kita Tangerang. Ya Tangerang tapi kan masa anak kota bukan Iya, anak iya, yang iya. anak yang di daerah juga sekarang udah pada bergaul ya say. Wah gila sih. Jadi 9 tahun. Oke. Oke, lo karena bener kata si Jason sih, karena lo nggak punya experience seks sebelumnya, which is good. Karena kalau dalam masa sebelum menikah kamu sudah punya experience berhubungan seksual, Iya. lo pasti udah punya, karena lo tahu rasanya, jadi lo pasti akan nagih dan lo punya kebutuhan suami lo nggak bisa, takutnya kan ke orang lain. Iya. Karena lo nggak punya kebutuhan itu, luckily jadi bisa bertahan 9 tahun dan tentunya pertolongan Tuhan, favor of God. Iya. Apa yang terjadi sama lo sampai 9 tahun akhirnya lo bisa kembali kepada Hetty, bisa merawanin dia dan lo bisa berusaha untuk belajar pelan-pelan berhubungan sama istrimu. Jadi gini, waktu itu kan waktu pisah kan akhirnya saya pulang karena mama sama gembala saya yang sekarang pulang ke Indonesia. Kan saya udah bolak-balik, saya udah urus surat tuh mau Oh lu ke pindah. Amerika ya? Ya karena saya mau kerja, saya mau Oke. tinggalkan semua pelayanan, saya udah gak mau bikin lagu-lagu lagi. Buat saya, udahlah, saya memang udah ending hidup saya seperti ini. Ternyata belum beres. Ternyata waktu proses Tuhan, terkadang Tuhan bawa dalam titik terendah loh. Dan akhirnya waktu saya pulang, mama saya ngomong, cerita dong semua. Waktu ngeliat mama saya nangis tuh saya baru sadar, oh iya, masih ada loh yang sayang. Masih ada yang bisa terima gitu. Terus saya ingat mama saya ngomong gini, kan manggil dia kan Akun kan, Kun. Coba ingat-ingat lagi istri lu katanya. Dia udah berkorban loh. Mama nggak bisa paksa lu sekarang, tapi kasih waktu deh buat diri lu sendiri. Di plus ada gembala yang sekarang mentorin saya, namanya Palito kan. Dia ngomong gini, saya nggak bisa maksa kamu berubah. Saya nggak bisa maksa kamu kembali ke istrimu. Tapi izinin Tuhan beresin dulu. Ternyata saya lupa, Kamel. Saya tuh lupa memaafkan diri saya sendiri. Itu yang lupa. Saya sibuk memaafin tukang beca yang sudah menyakiti saya, tapi saya lupa memaafkan diri saya. Iya. Saya suka goblok banget sih hari itu gue mancing. Iya. Goblok banget sih gue cerita sama pendeta ini sampai Iya. gue rame berita gue. Kok goblok banget? Kebanyakan kata-kata kasar yang akhirnya tanpa sadar mengutuki diri saya sendiri. Kok goblok banget punya bini belu gak bisa rawat dengan baik. Iya. Dan akhirnya waktu saya mengampuni dia, saya nangis berjam-jam. Kayak, wah, saya minta maaf Jason. Saya ngomong sama diri saya sendiri dulu. Iya. Saya mulai lega tuh. Dan dia pun waktu diproses dia berubah banyak.
Dia berubah banyak Kamel. Dia itu udah gak posesif lagi. Sekarang walaupun saya pergi sendirian, dia cuma, lu hati-hati ya, Tuhan beserta lu ya. Lebih beda bahasanya. Ternyata waktu diproses, saya lebih nyaman. Dia kan suka gelo waktu 9 tahun. Dia coba dengan gaya-gaya dia. Gue enak gue bilang, aduh lu jangan mudah. Gue bilang, lu bayangin, gue sampai ilfil. Gue bilang, ini karena sahabat akrab nikah. Iya, bestie dia. Terus dia begini. Ngeliat nggak? Kan gue, sampai gue, ayo darah Yesus. Gue gimana? Ini namanya orang usaha juga. Gak bisa ya? Dia coba. Pegang-pegang istilahnya ya. Saya tahu dia berusaha sama, kok aneh ya. Berusaha. Nah setelah saya beres. Sayang ya. Sampai temen gue ngomong, lu sih punya bini seksi cantik, lu bego banget. Gue juga tahu gue bego, Michael udah berusaha. Nah setelah pulih itulah saya mulai nyaman sama dia. Nah itu bedanya. Makanya saya bilang, lu ngomong dia jangan gue untuk pesan sama istri. Dia lebih ngerti ngadepin istri-istri yang punya suami LGBT mungkin ya. Apa Ti? Coba mungkin kalau Jason ntar dibilangnya dia munafik lah apa ini. Kalau Iu apa yang harus dia, ya gini deh, untuk perempuan-perempuan istri-istri yang saat ini mungkin ya sedang berada dalam rumah tangga yang suaminya mungkin dia tahu atau mungkin dia nggak tahu tapi dia sudah mulai mencium kayaknya suamiku LGBT. Apa yang harus dilakuin? Temenin aja. Jadikan dia sahabat kita. Sayangin dia dengan tulus. Doain dia selalu. Jangan biarkan kita itu menganggap dia itu seperti orang LGBT. Karena apa yang kita ngambil keputusan untuk kita menikah sama dia, itu kan tanggung jawab kita sama Tuhan. Oke. Aku boleh tanya ya. Orang LGBT kan biasanya dikaitkan dengan banyak penyakit misalnya banyak dikaitkan ya. Apalagi di TikTok sekarang kan banyak cerita ini. Oh istrinya kena, mohon maaf, HIV. Karena suaminya jajan. Ini hetero ya. Suaminya ganti perempuan. Oh suami istrinya kena HIV gara-gara suaminya homoseksual. Ada gak di otak kamu perasaan takut itu? Gak ada sih. Gak ada? Karena Hetty tahu, dia ini tuh gak bandel. Oke. Dia tuh gak suka yang kayak gitu-gitulah. Kayak sembarangan ya? Sembarangan gitu, dia gak suka gitu. Oke. Karena cuman hanya kayak kesepian aja kan. Iya. Iya karena kan kita semua sebenarnya uang ngomong, bercanda. Tapi orang kan nggak ada yang tahu kita sepi Kamel. Betul. Kesepian. Kita harus menghibur orang. Betul. Tapi waktu titik sepi gue ya, Bu. Gue nggak nyindir lu sih. Lalu gue nangis nih, Bu. Enggak, bener loh. Gue tahu teman-teman saya tahu ya. Kadang-kadang nggak teman-teman saya yang ketawa ke TV saya tuh ngomong, saya pegang gini aja. Mau gue temenin nggak? Iya. Dia nangis. Gitu ya. Karena sepi lu, gue gila, gue pikir-pikir ya, 30 tahun gue sendirian, aduh untung Tuhan tuh kirim malaikat, ada Hetty, Tuhan kasih talenta yang buat gue luar biasa, Tuhan kasih bikin lagu, gue bisa nyanyi, bisa sharing firman. Kalau nanya, orang kayak lu gak pantas pelayanan, saya bilang oke, gue memang gak pantas. Tapi ternyata dalam pelayanan saya mulai banyak sembuh. Kenapa? Sekarang saya tanya sama Kamel, ada gak orang yang pantas pelayanan sebenarnya? Gak ada. Gak ada. Tapi kenapa dilarang? Kenapa? Hidupnya gak kudus. Karena di dalam gereja terkadang kita tetap ditegur firman loh. Ya. Ada pujian yang bisa ngobatin kita. Betul. Kasih kesempatan makanya. Maksudnya gini, kenapa, sorry ya, kalau orang kaya kok begitu banyak kesempatan untuk mereka terima. Mereka juga kaum yang ditolong sama kalian loh. Kasih pintu, kasih tangan gitu. Gak mau diobatin. Ya karena lu belum mencoba. Oke. Apalagi kalau udah kasusnya berat, sorry ya, sampai berubah jadi perempuan. Itu kenapa? Semua orang LGBT 90% masalah sama bapaknya. Kehilangan kasih bapak. Kamel, laki-laki, anak laki-laki deket sama bapaknya. Saya garansi deh, hampir nggak ada yang jadi. Tapi semua nggak ada yang jadi LGBT? Banyak yang nggak jadi. Kalau ayahnya hadir tuh? Oh iya, karena identitas bapaknya dapet. Tapi kalau sampai dia kehilangan anak gadis nggak anak laki, kehilangan bapak aja. Makanya kan firman Tuhan bilang, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak. Iya. Karena peran bapak itu kuat. Iya, betul. Walaupun bapaknya marah, tapi dia rangkul anaknya lagi, dia dapat identitas bapak. Iya. Kalau sama mama nggak perlu belajar namanya main melahirkan. Iya. Emak marah juga, anak lebih ngerti. Betul. Itu loh maksudnya. Agree, setuju banget. Makanya bapak-bapak kalau hari anakmu seperti itu ya, kembali ke mereka minta maaf deh. Rangkul ya. Kasihan loh. Mereka hilang figur bapak. Apalagi bapaknya udah ninggalin mamahnya.
Banyak. Walaupun Semua- tidak selalu kasus seperti itu, cuma banyak terjadi Kebanyakan. seperti itu gitu ya. Nah, saya senang kalau anak laki dekat sama bapaknya. Iya. Dan Heti tahu loh, kan orang, kalau sama Jason anak laki gue gimana? Salah, saya ini karena saya pernah pengalaman di sana, makanya saya lindungi mati-matian. Iya. Kan kita kan ini apa namanya, kita dipercaya buat jaga anak-anak muda. Oke. Saya tahu ada beberapa, tapi saya cuma bisa jagain. Apakah saya ikut nafsu? Enggak. Iya. Enggak. Gue bukan pedofil kan. Bukan, Iya, gue bingung iya. kok ada orang kok bisa ya. Oh ada yang ngomong gitu, awas sama Jason soalnya Ada. Dan anaknya saya nggak salahin loh, wajar. Dengan Iya. begitu banyak case, saya pun nggak bisa memaksa orang untuk menerima saya nggak bisa paksa orang untuk memahami saya, tapi izinkan waktu yang akan bicara. Oke. Saya nggak punya kesempatan untuk apa, Iya. lihat gue enggak, kasih Iya. waktu aja dengan waktu. Sekarang orang udah banyak yang belain saya, kenapa belain? Dulu waktu case kita naik ya, orang nyalain saya loh. Kasihan nih Kak Imel. Kenapa? Karena banyak banget dari waktu proses kita kesebar semua, banyak orang tuh yang nyalahin dia, nyerang dia gitu. Satu sih yang jadi penyesalan Heti sih sebenarnya. Pada waktu dia pergi, banyak orang yang ngehujat dia, dan Heti tuh nggak ada sama dia. Banyak orang yang ngomong seperti ini, bilang Heti nggak dicukupin, bilang Heti nggak dihidupin, dia tinggalin Heti seenaknya aja, dan Heti diusir dari rumah. Itu semuanya tuh nggak benar, Kak Imel. Dia ini laki-laki tuh yang tanggung jawab banget, Kak Imel. Tanggung jawab, dia sayang Heti tahu. Cuman makanya Heti pesan semua para istri, tetap harus kita jagain suami kita. Mungkin banyak wanita di luar sana yang mempunyai suami seperti kayak Jason juga. Kita sebagai istri tuh harus sabar. Kita harus tetap dukung dia, harus temenin dia. Dimana kita itu udah janji sama Tuhan, kita harus temenin dia sampai maut memisahkan. Dan itu janji Heti sama Tuhan. Heti tuh, coba inget ya Kamel, pokoknya apa yang Heti lakukan ini semuanya Heti lakukan buat Tuhan. Wow. Itu aja Kamel. Makanya kamu 9 tahun gak pernah ditidurin pun Iya. kamu bertahan sama Jason ya. Iya. Wow. Amazing. Jess, sampai akhirnya lu, apa yang lo lakuin? Dan mungkin untuk suami-suami di luar sana, belajarnya gimana? Kan lo bilang tadi lo gak nafsu sama perempuan. Jadi gini, waktu saya pergi itu, Heti tahu kenapa saya pergi. Karena saya bilang, tanya dia, gue pergi ini, tujuan gue itu supaya lu dapat laki-laki lain. Lu tuh harus bahagia, Het. Iya. Lu tinggalin dia supaya Iya, lu bisa. karena Dia bilang ke Heti. dia bilang Dia bilang ke nangis, Heti. gue bahagia mulu. Dia bilang, Het, lu nikah lagi aja. Biar lu bahagia. Lu punya kehidupan yang baru. Lu bisa punya anak. Nggak kayak gua. Dia sempat ngomong kayak gitu, biar lu bahagia. Heti bilang enggak. Heti bilang, Heti nggak mau. Pokoknya gua nggak mau, lu harus pulang. Heti bilang. Pokoknya apapun itu, gua akan terima lu lagi. Pokoknya gua akan terima. Selamanya gua akan terima. Kita akan hidup sampai tua. Heti ngomong sih sama dia. Terus kita nangis juga waktu teleponan. Heti bilang pulang, mohon pulang. Heti bilang, gue nggak bisa kalau nggak ada lu. Heti bilang, karena gue sayang sama lu. Heti bilang itu, ayo kita pulang. Kita pelayanan lagi ke gereja. Nah pada waktu itu kita ketemu mentor kita, Pastor Lito. Jadi sedih dan, gue di bawahnya. Aduh. dan Ibu Livan. It's okay. Jadi kamu harus ngerti, maksudnya saya tuh tujuan saya pergi itu supaya dia itu punya kesempatan nih kedua. So you sacrifice, lu berkorban. Saya udah bilang, gak apa-apa orang mau habisin gua, mau jahatin gua, ngatain gua, gak apa-apa ya. Dia ngomongin apapun gak apa-apa, yang lu punya kesempatan. Dia marah loh, tadi mau hubungin beberapa pendeta kan yang ngomongin, gak usah bela diri. Nanti Tuhan yang akan beresin semua. Justin tolong ambil tisu. Ya. It's okay, gak apa-apa. Harus kuat. It's okay, itu menunjukkan bahwa kalian manusia biasa. Iya maksudnya, saya bukan mau pisah, tapi saya mau kasih kesempatan sama dia. Gak mau. Sampai satu titik,
Saya ngomongin, gue bingung Het sama lu, apa sih lu mau harapin? Gue gak sama katanya pasangan gelo emang. Tangannya bisa bercanda. Gak apa-apa, buruk lu gak bangun katanya. Yang penting lu punya hati. Saya kalau dia marah, saya suka bercanda sama dia. Saya bisa pakai kuncir-kunciran, saya joget-jogetan. Jadi dia tuh merasa menjadi diri sendiri. Dia kan terkenal pendiam di luar. Tapi emang saya, darah Yesus, bawelnya minta ampun. Karena nyaman. Karena Hetty nyaman sama dia, Kamel. Lo memberikan kenyamanan sama dia. Mungkin saat itu lo belum bisa memberikan kepuasan secara seksual sama dia. Tapi hatinya fulfill nyaman sama lo. Makanya saat lo nyuruh dia sama laki-laki lain, dia gak mau. Sampai sempet sih Kamel sebenarnya Hetty tuh sempet kepingin bandel gitu. Iya, kepikiran juga di otak. Kepikiran Hetty kepingin bandel gitu. Hetty cuman pengen, Hetty coba ya, Hetty pengen bandel ya. Hetty pengen coba minum gitu, Hetty pengen coba kayak ke klub gitu, pengen coba seperti itu. Waktu udah coba belum? Udah, waktu jangan Hetty coba, udah coba. Hetty udah coba. Kok ada yang lapor sama saya. Iya, Hetty coba Kak Imel. Mabuk. Itu tadinya di dalam diri Hetty kan ngomong seperti itu, tapi Hetty coba Kak Imel. Hetty coba pada waktu itu, Hetty minum. Hetty kayak sengaja gitu, kayak biar Hetty sampai mabok. Coba Hetty pengen tahu kayak gimana gitu ya kan diri Hetty ini bisa nggak Hetty pengen kayaknya kayak Hetty tuh pengen rusak gitu. Ya istilahnya mau ngehancurin diri saya sendiri. Pengen hancurin diri Hetty sendiri itu Kamel. Tapi kayak ada Roh Kudus gitu dalam diri Hetty ngomong gitu ya. Ini tuh bukan kamu gitu. Ini tuh bukan kamu. Seharusnya kamu tuh berdoa untuk suami kamu gitu. Itu dari situ Hetty tuh langsung nangis Kamel. Hetty nangis, Hetty minta ampun sama Tuhan. Oh iya Tuhan, Hetty ini sebagai istri masih gak sabar ya gitu ya kan. Ternyata orang ngelihat Hetty ini sosok yang sabar, ternyata tuh enggak gitu. Di satu titik Hetty tuh berontak juga Kamel. Tapi di lingkungan Hetty memang pada waktu itu memang ada cici rohani Hetty juga gitu yang untuk nasehatin Hetty. Dia terus berdoa untuk Hetty. Dia kuatin setiap hari Hetty didoain, dikasih firman, Hetty dikasih pengertian. Puji Tuhan sih Kamel. Sampai Hetty itu bisa kembali sama Jason itu semua karena anugerah Tuhan sih Kamel. Sampai akhirnya lo tinggalkan tuh. Hetty tinggalin semua. Karena enggak damai sejahtera juga ya. Enggak damai sejahtera Kamel. Emang dasarnya buat orang nakal ya. Iya. Saking kesel dia coba berontak gitu ya. And then akhirnya gimana Jess? Bisa pelan-pelan lo bisa. Ya kita pelukan. Saya bantu kok. Saya kan jujur. Saya bantu sama. Kan kita punya serbuk-serbuk lah. Yang membantu. Ya bisa pelan-pelan dengan waktu. Bisa pelan-pelan. Bisa. Wow. Dan karena emang niat ya. Ya karena udah pulih. Iya. Dan dia bilang, jangan kayak Wonder Woman aneh-aneh ya. Saya bilangnya udah cukup ya pakai baju Supergirl. Gue enak gue bang. Udah lu seadanya dia, aduh normal-normal aja. Dia pakai kostum ya, Bo. Udah makhluk baju dinas ya, baju dinas ya. Gue udah nggak tahu, udah pusing sama dia pokoknya. Karena dia tuh punya imajinasi luar biasa loh. Dia tuh cari, gue nggak tahu dia scroll pakai mengobati suami begini. Ya karena kan suami cuma satu. Dia berusaha. Saya ambil satu titik. Saya menghibur dia gini. Itu bela diri nih, Het. Kalau gue normal, gue laki-laki sempurna di mata lu. Saya bilang gitu sama dia. Kasih duit iya. Sayangin iya. Karena buat dia tuh saya teman asik. Loh, saya sadar teman-teman saya tahu saya ini orang yang asik. Bisa ngobrol. Dan kita berdua tuh pandai jaga rahasia. Sampai hari kan saya gak bongkar siapa aja, saya tahu kok. Tapi saya tahu, biarin Tuhan yang proses mereka. Bagian saya nemenin aja. Jadi pada saat orang lagi ibaratnya jatuh, udahlah firmannya belakangan dulu deh. Kita temani dulu. Kita loh yang jadi surat terbuka. Ini firmannya kita bawa, temenin. Udahlah. Sekarang gini, ada orang butuh makan. Kenapa lo gak kasih uang makan? Jangan firman Tuhan berkata. Jangan, itu orang edan namanya. Kalau dia udah nyaman, baru masuk pelan-pelan. Bener gak? Iya. Dikit lagi sama kamu. Kan kamu bikin lagu dan segala macam. Artinya urapan Tuhan tuh luar biasa. Lagu lu meledak-meledak semua ya. Pada saat dan kalau orang LGBT tapi tidak mengenal firman, ya mungkin ya ada keresahan pasti ya. Aku sih nggak tahu, cuma ini aku berusaha untuk menebak ya. Namun orang yang mengerti firman dan lo tahu bahwa lo ngelakuin sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Gue ulang ya. Orang yang mengerti firman tapi lo tetap melakukan sesuatu yang lo tahu tidak menyenangkan hati Tuhan, itu pergolakan batin lo tuh gimana tuh? Gini, waktu saya di Amerika kan saya nanya ya, Tuhan kok nggak sembuhin saya? Tuhan kok nggak tolong saya udah berusaha loh Tuhan. Saya puasa, saya nggak nakal, kok nggak sembuh-sembuh. Sadar nggak, tahu lagu waktu yang tepat nggak? Ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa,
Kan ada orang ngomong, Itu lo juga ya? iya. Terus ngomong gini, Kali kau betul-betul. kenapa? Kalau lu bikin lagu kayak gitu, Tuhan selalu menjawab doa kita, oncom, saya bilang. Kalau Tuhan jawab satu permohonan dunia ini mau jadi apa? Terkadang Tuhan gak kasih jawaban ini, tapi Tuhan kasih solusi ini. Tuhan ngomong bukan secara audible ya, Tuhan kasih pengertian begini. Kenapa sih kita fokus dengan sebuah jawaban yang kita inginkan? Tapi kenapa nggak fokus dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan? Tangkap gak, Kamel? Kamel mungkin hilang kasih sayang suami. Kenapa nggak fokus? Lu nyindir gue ya? Bukan. Maksudnya kenapa? Gue malah berkelebihan. Kayaknya Tyson kehilangan kasih sayang istri. Oh, kebalikan ya. Gue bingung Darah nih. Yesus. Bukan, maksudnya. Kalau kita kehilangan sesuatu misalnya, atau kita pengen sesuatu, let's say kita pengen kerjaan A, kita nggak dapat. Kita kan kadang ngerasa Tuhan nggak jawab doa kita. Ya, lakukan yang lain lah. Kayak gini, contoh gampang, paling gampang nih. Kalau kita nggak punya anak nih. Iya. Masa mau fokus kerja kapan punya anak? Ya lu ada anak-anak rohani yang bisa kita kasihi. Keluarkan seluruh kasih kita sama mereka. Ya uang kita, tenaga kita, cinta kita. Dan ternyata bisa. Sekarang apakah tujuan pernikahan selalu anak? Enggak. Iya. Kalau memang Tuhan tidak, sekarang kita udah mau kepengen punya. Kan saya udah 46, udah 42. Nggak dikasih, ya sudah. Kita udah berusaha. Oke, segala macam saya bilang, kasih gua waktu. Gua nggak mau pakai cara-cara manusia. Tapi kali ini, kalau memang Tuhan izinkan, ya Tuhan kasih. Kenapa Gracia yang anak gak bisa melihat Tuhan titipkan sama kita? Tadi kita gak paham. Oh ternyata Gracia kan anaknya, maaf ya, mungkin ada papa mamanya sedikit autis. Gak gampang nih anak, gak gampang. Ternyata mereka yang pilih kita kok sebenarnya. Karena kita gak punya anak, lebih gampang mengasihi dia. Beda loh ngurus anak orang sama anak sendiri. Betul. Makanya kita baru paham sekarang, oh ya Tuhan gak selalu menjawab doa. Namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Itu. Nah akhirnya setelah ending hidup kita, setelah proses hidup kita selesai, baru saya bikin lagu Yesus Setia. Berkali-kali kau menolong. Lihat kata-kata depannya dong. Meskipun Tuhan tak menolongku. Seperti Daniel, meskipun di perapian Tuhan tidak menolong. Gak apa-apa. Mungkin hari ini gak dijawab doanya, gak apa-apa. Mungkin hari ini kok capek ngadepin suami, ngadepin pasangan, ngadepin kehidupan, gak apa-apa. Terkadang dalam titik terendahlah engkau mengerti gembala yang baik. Makanya firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan adalah gembala. Iya. Meskipun dalam lembah kelam ada gada dan tongkatnya. Itu loh. Jadi lu mengalami experiencing yourself makanya saya ngerti orang dihakimi, orang titik terendah, saya udah gak bisa ngomong apa. Kita cuma ngomongin doang ya. Apa yang bisa kita bantu, temenin. Kalau kita kenal ya, kalau butuh uang, kasih uang. Cuma kebanyakan yang di DM minta duit mulu. Iya. Dia bingung. Iya dong, itu namanya nggak bisa online. Iya beda dong. Jason, tapi kamu sempat ada statement di podcast kamu bilang kadang-kadang para kaum LGBT ini berlari dalam lembaga pernikahan. Iya. Karena desakan dari masyarakat. Tapi sebenarnya mereka juga merasa suffer, merasa kesepian, merasa tersiksa dalam lembaga pernikahan. Jadi gini, ini pandangan saya ya. Ini personal opini pribadi. Iya, personal pribadi. Personal opinion. Maksud Inggris gue tuh kalau jargon. Personal opinion. Iya. Kebanyakan untuk kalangan orang Chinese ya, kita dipaksa untuk menikah supaya ada yang jagain kita. Tapi sebenarnya jangan dulu, beresin dulu. Karena lu bawa anak orang nih. Yang harus lu cintai, harus cukupin, maaf ya harus dipuasin. Jangan gara-gara nutupin status, lu rusak anak orang, kasihan. Saya nggak setuju. Untungnya saya beres. Kalau nggak kasihan dia lu seumur hidup. Apalagi kalau udah punya anak ya Jess. Iya, nah orang punya anak, karena ada namanya, ada top and body kan. Iya, betul. Yang ngetop bisa rata-rata, karena bisex. Betul. Tapi mereka lebih nyaman akhirnya dengan laki-laki karena mungkin perasaan laki sama laki kan jarang main perasaan, hanya fun segala macam. Ya tapi maksud saya gini loh, kalau memang kita kenal Tuhan, itu kan pilihan saya dan saudara. Kembali ke Tuhan lagi dah. Coba kalau kita bisa, kalau posisi kalian itu beruntung bersama perempuan masih, ya udah kejar hal yang benarnya, lupakan pelan-pelan. Kalau akhirnya dia ngomong, gue nggak bisa sembuh, jangan kecilkan kuasa Tuhan juga, gitu. Kalau memang belum sembuh, ya nggak apa-apa. Sampai ending bertahan. Jatuh, kembali bangkit lagi. Semua orang bisa jatuh kok. Apakah saya masih ada kecenderungan? Saya masih ada. Dia tahu kok. Tapi udah nggak kesana. Itu saya bilang, berubah pola pikirnya. Saya punya Tuhan yang udah mengasihi saya. Saya punya Tuhan yang udah memberikan kesempatan. Saya punya istri yang luar biasa. Tuhan kasih seorang gembala jadi bapak saya.
Masa saya mau permalukan mereka? Oke, gimana caranya supaya kalau kayak kamu udah tahu bahwa kan Tuhan udah selamatkan kamu diberikan penolong istri yang baik, pergaulan. Karena kan katanya pergaulannya Komunitas. Butuh komunitas. Oke, komunitas. Satu gereja saya tahu saya semua loh. Tahu kamu Tahu. gay? Tahu. Dan mereka saya udah pun mereka tuh dalam keadaan saya pulih, menuju saya pulih, mereka pun tetap ada loh. Karena Pak Gembala saya ngajarin gini. Ya. Jangan ada satu pun yang ngomong Jason. Jangan ada yang menghakimi. Izinkan proses Tuhan jadi dulu. Oke. Tugas kita mendampingi. Kasih tempat dia untuk apa? Untuk dia pulih. Jangan sampai kalian ada dalam proses kejatuhannya. Temenin dulu. Makanya saya sering dengan firman Tuhan. Saya sering khotbah, sering pelayanan, tapi belum tentu dengan firman Tuhan. Saya dengerin firmannya, saya coba jalanin. Ternyata selama ini kok gue membodohi diri gue sendiri gitu. Gue cuman ya elah, ternyata gue akhirnya makanya butuh kesadaran diri sendiri akhirnya. Nah, itulah yang membuat saya bangkit. Dan akhirnya saya bisa berdiri, bisa ngomong. Kalau saya belum pulih, saya nggak berani ngomong. Dan saya sadar begitu banyak kasih tolong. Apa disebut martir? Enggak. Yang kita bagikan hari ini adalah saya dan Hetty ini cuman kepingin kalau kami sudah mengalami pemulihan, saya punya seorang istri yang luar biasa. Kalau teman-teman punya istri juga yang luar biasa, bertahanlah demi mereka. Itu loh. Kasihan. Kasih juga ruang dalam hidup kalian juga. Untuk apa? Kalian tuh orang berharga. Jangan memurahkan hidup kalian juga. Dan untuk para, sorry ya hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan, kasihlah tangan terbuka. Tuhan tuh datang bukan dengan pedang loh, dengan kasih loh. Orang tuh ngerti firman kadang-kadang. Cuman kasih mereka tempat untuk apa? Cuma ngerti doang, tapi nggak melakukan masalahnya. Butuh ditemenin. Banyak orang bingung gimana nemeninnya. Betul sih, hanya orang yang pernah di sana yang ngerti nemeninnya. Gampang kok, ajak makan, ngobrol. Ngobrol ya? Iya. Emang nggak capek ya gue tiap pagi pengen teleponin? Kadang-kadang diteleponin marah-marah. Kan saya nggak 24 jam ada. Kan saya juga punya kesibukan, tapi saya tetap hai, saya panggil, saya doain ya. Kadang-kadang sampai, duh Tuhan segini puluhan orang, gue juga gak sanggup nih. Makanya dengan podcast inilah, saya bilang saat teduh, bangun pagi, jam buka handphone, baca firman, doa, cari mentor. Cari mentor gak gampang loh Kamel. Betul, yang cocok ya. Bukan cocok, bisa jaga mulut, jaga rahasia. Sampai Kamel cerita sama saya, saya bawa sampai mati itu cerita. Gak boleh keluar ya. Gak boleh, kenapa? Itu namanya kepercayaan, itu etika dalam konseling. Gitu. Betul, karena kan isi perut kita keluarkan kepada orang lain. Iya. Benar nggak benar juga tulisan dia sama Tuhan. Tugas kita nemenin aja. Hetty. So kalau Kamela ditanya hari ini, Hetty, ini bahasa Inggris sedikit nih. Are you happy? Kamu bahagia nggak menjadi istrinya Jason? Bahagia. Bahagia Kamel. Ekonomi oke? Oke semua. Ngobrol nyaman? Nyaman. Seksual juga mulai tercukupi? Udah oke semua. Ini lebih aktif. Tyson suka loh kalau ketemu kamu. Dia cari artis sebenarnya. Aku pasti kalau di rumah cerita. Boleh ketemu suaminya kapan ya? Darah Yesus. Jadi emang kita nggak bisa rubah suami ya? Iya. Nggak bisa. Cannot ya? Nggak bisa. Minta sama Tuhan. Tuhan ubah diri kita dulu. Baru nanti Tuhan akan ubah dia. Dijagain juga dipagarin 2 kali 24 jam. Mana loh? Iya. Pap, foto, video call. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngerubah pasangan. Ini buat perempuan-perempuan nih ya, nggak apa-apa ya. Yang posesif ya. Kalian mau jaga yang sekuat apa? Kenapa laki-laki lebih nyaman sama perempuan yang nggak rese? Nih, dia udah pintar sekarang. Kalau gini, lu di mana Mon? Gua lagi pergi. Kudu, pergi sama siapa? Coba foto. Gitu, udah nggak? Ya udah, hati-hati jalan ya. Udah. Jadi dia tuh mengecilkan pikiran dia, mau lu nakal sama siapapun, gua udah serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang kerja sama lu. Gitu. Malah lebih serem tuh cuy. Iya. Itu Pak. Patahnya ini bagus loh. Ini di luar ya. Yang di Hong Kong, bagus kesaksian hati ya. Iya. Yang seorang perempuan 13 tahun loh. Dia selingkuh sama temannya sendiri, pendoa syafaat temannya. Ditinggalin bininya. Dia cerai sama Tuhan. Satu kali suaminya ngelihat neraka. Dan yang memeluk dia adalah istrinya sendiri. Disitulah dia sadar. Ternyata kalau suami-suami ninggalin kita, doanya gini. Minta belas kasih Tuhan. Karena waktu kita ada merasa feel sama istri kita, kasihan juga istri gue ya udah baik, udah sabar. Karena kecantikan perempuan akan memudar. Betul. Kan gemuk, lu nggak, mungkin sorry ya, ikan muling sama kan. Tapi waktu ada belas kasih Tuhan sama hidup kita, karena istri kita baik, ini baik banget, sabar. Saya merasa gini, gila ya bini gue baik banget ya. Gua ngapain lagi gini, gue? Gue tolol banget ya. Itu yang akhirnya saya kembali.
Itu loh kuncinya. Belas kasih Tuhan muncul, waktu dia paksa saya nggak mau. Waktu belas kasih Tuhan muncul, oke deh, gue mau. Bayangin, Hasan kan saya mohon-mohonnya, ini mohon-mohon saya balik. Saya juga aneh, lu tuh rada aneh kadang-kadang. Itulah udah one of a kind, satu-satunya cuma si Hetty aja. Sedikit untuk menutup ya. Tadi kan kamu bilang bagus banget. Kita kadang lupa untuk memaafkan diri kita sendiri ya. Kenapa gue saat itu ada di hari itu gue masih kelas 5 SD. Kalau nggak kan gue nggak diperkosa. Kenapa gue harus jalan, harus ngambil ikan ke daerah situ, harus mancing begini. Padahal kan emang semuanya ya lo bilang diizinkan sama Tuhan ya. Kalau nggak ada hari ini lo bisa cerita segini panjang. Dan nggak ada lagu-lagu rohani juga. Nggak ada lagu-lagu rohani. Tapi gimana caranya bertahun-tahun Jason akhirnya bisa memaafkan 2 tukang beca yang 3 tukang beca yang bersekongkol dan kan tinggal di Rangkas Bitung, ketemu, saya tahu orangnya. Udah meninggal kode orangnya, udah. Kan itu kan tukang becanya kan ini kan rumah nenek nih. Itu nggak lama ada 4 rumah dari situ, dia suka ngumpul makan. Nah itu di belakang ada sumur. Jadi kalau dia naik beca, saya diem dan saya nggak mau naik beca dia dulu. Tapi setelah dia udah mulai tua, saya pernah ketemu. Saya bilang, Bang, ingat masa kecil? Sorry ya kok, waktu itu kan maksudnya kokoh. Sorry kok, udah saya udah lepasin pengampunan. Tapi saya udah nggak ingat lagi sih. Maksudnya nggak gini ya, Kamel. Orang mengampuni itu bukan melupakan, nggak bisa. Betul. Tapi dalam proses kita mengampuni, kita percaya dalam proses itu makanya saya ngerti doa Bapak kami, betul nggak? Ampunilah orang yang bersalah kepada kami, seperti juga kami mengampuni orang. Iya, itu PR butuh waktu. Yang menyakiti kita, apalagi itu tukang beca loh. Yang menyakiti lebih sakit itu orang dekat biasanya. Betul. Bisa orang tua, teman yang selingkuh sama suami kita atau siapapun. Jadi itu, Tuhan kok kejam? Terkadang Tuhan izinkan supaya memproses iman kita sendiri, memproses keberadaan kita sendiri. Waktu saya marah sama Tuhan, Tuhan kok jahat banget. Tuhan kan bisa aja hari itu tukang becanya telanjang, ya udah gue lewat aja. Kenapa Tuhan? Ternyata kita tuh spesial. Dan gue anak kecil gitu ya. Kita spesial loh. Tuhan izinkan itu loh, walaupun sakit loh. Kenapa? Kita akan menjadi berkat suatu hari nanti. Tapi prosesnya, berdarah-darah. Tapi, kamu tau dong kesaksian lagu Sentuh Hatiku? Enggak. Itu kan teman saya diperkosa bapak kandungnya sampai hamil. Yang Bapak sentuh hatiku. Dipasung. 12 tahun, bayangin. Makanya saya ngerti waktu bikin lagu itu. Wah, kayaknya jangan curhat sama Jason nih. Jadi lagu ntar. Kalau dia bilang apa? Istriku aktif. Suamiku aktif. Oh, dia gak aktif ya? Gila kalau bukan dia sih aktif banget. Aktif di luar, aktif di dalam. Tuh kan gue bilang sama lu kan, kalau orang bacotnya bawel, rata-rata tuh gak aktif ya. Kayak lu ini ganas. Iya, ganas Hetty. Malah yang diem-diem kayak lo itu memang biasanya ganas. Ganas kok Hetty. Tapi ganas sama suami sendiri. Gak apa-apa. Wah, lu luar biasa sih. Thank you guys. Anything else you guys wanna share? Udah itu aja cukup lah. Gue mau lu nyanyi sedikit dong. Apa? Yang mana ya? Banyak sih lagu lo yang gue, wah lu sih gila. Lu dapat ide dari mana sih? Saya tuh kalau bikin lagu itu kadang-kadang banyak dengan firman, curhat orang, jadi lagu. Tapi itu lagu selalu bikin gue nangis sih. Karena dinyanyiin, kebetulan kemarin kita ke mana Justin? Ke anak-anak yayasan tunanetra. Itu adik-adik tuh nyanyi semua tuh, adik-adik tunanetra. Walau ku tak dapat melihat. Iya. Lu nyanyi dong dikit. Enggak. Serak lagi. Gak apa-apa dong. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Peluk dong Hetty suaminya. Gila lagu lu sih. Gue selalu Karena suka sedih Kamel. Dulu suka sedih gini ya. Kenapa ya gue pencipta lagu kok orang pada gak tahu. Lagu-lagu kan mereka yang jadi berkat kan. Yang terkenal penyanyinya. Ternyata atau gak ada tujuan Tuhan juga kok. Ternyata saya tuh gak perlu maju.
sekarang saya baru sadar, oh iya ya, waktu Tuhan titipkan sebuah karya, orang nggak perlu ingat Jasonnya kok. Orang ingat ada Tuhan dalam lagu itu. Tapi Tuhan pelan-pelan angkat hidup saya dengan cara yang luar biasa. Sekarang orang mulai banyak kenal. Dulu saya sampai mati-matian, kenapa kok lagu gua kok nggak ditulis kayak songwriter Jason Irwan, sampai gua kenalin ke panggung-panggung, sampai kadang-kadang, oh ternyata Tuhan tuh lebih senang jadi orang tuh ya rendah hati aja. Tapi pada saat lagi rendah hati, malah dikasih platform-platform sama Tuhan. Iya. Saat kita nggak niat-niat banget, Tuhan kasih. Salah satunya kan kesini. Iya, emang Tuhan suka lucu kadang-kadang. God works in a very mysterious way. Ngerti bahasa Inggrisnya? Tuhan bekerja dengan cara misterius. Gampang, jalan-jalannya Tuhan itu Tak tidak bisa. terselam. Gila, udah semua deh, lo beres. Terima kasih, thank you very much. Terima kasih untuk Thank you, keberanian Kamel. kalian untuk mau terbuka, karena aku tahu tidak banyak orang yang memilih untuk terbuka, dan aku percaya ini bukan hanya sekedar untuk mencari viral, tetapi ada message yang aku percaya yang Tuhan izinkan. Amin. Kalau kalian plus lagi nonton tiba-tiba di channel aku ini nonton mereka berdua, believe me, there's nothing coincidence, nggak ada yang kebetulan. Lu ada tujuannya. Kenapa lu nonton sekarang ceritanya Jason sama Hetty? God bless you. Bye guys.